Oke, sebelumnya saya kepikirannya begini nih, Bu Pepe. Pengen membagi kepada kawan-kawan bagaimana bagusnya cara menyelesaikan sebuah masalah yang sering dihadapi itu. Tapi ternyata mungkin permintaan sebagai tugas itu tidak seperti itu. Tapi saya pengen itu sebenarnya oke, oke, saya coba Bu, nanti kalau misalnya kita diskusi di luar ini ya Bu. Ya. Next. Oke, ini sering kita dengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang kawan-kawan, Bapak Ibu guru, pengen mendefinisikan salah satu di antara yang tiga itu? Buras? Ya. Oke, Inaya, salah satu saja. Coba. Belum mengajukan. Kalau hukuman itu upaya untuk menegakkan keadilan. Konsekuensi itu lebih ke konsekuensi itu seperti arahan untuk ya ada pelanggaran gitu kan. Kalau konsekuensi itu konsekuensi itu pelanggaran, konsekuensi pemecahan, cuma hukuman lah ya. Baik Pak, yang bisa saya ceritakan sedikit, kalau hukuman itu suatu tindakan yang dilakukan untuk memberi hukuman berupa hal yang negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan konsekuensi ini adalah ganjaran apa yang kita beri atas hukuman tersebut, atas perilaku menyimpang tersebut yang kita sepakati bersama. Sedangkan restitusi itu apa tanggung jawab yang harus dilakukan dalam melakukan konsekuensi itu, seperti itu Pak. Sri ini dari awal memang sudah PD-nya luar biasa dan memang cerdas, dan belakangan ini dia dapat rezeki yang luar biasa. Yang sebelumnya dia nggak lulus P3K, tiba-tiba jadi lulus P3K. Dia naik. Iya, rezekinya itu. Dia nggak ada harapan, tiba-tiba apa itu namanya kunci jadi dia. Ya, oke. Ya, next ya. Oke, sini kita coba artikan bersama-sama. Ya, hukuman tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Konsekuensi hasil atau akibat alami dari perilaku siswa tersebut yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Restitusi upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Oke, next step. Oke, sebagai manusia kita memiliki 5 dasar kebutuhan.
ternyata salah satu saja di antara kebutuhan ini tidak terpenuhi, mungkin ada yang kurang atau meronta-ronta, begitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, yang paling dasar yaitu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika satu tidak terpenuhi, mungkin akan terjadi masalah. Oke. Next. Oke. Posisi kontrol. Kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru, yang kita alami di antara yang 5 ini, posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai guru ini, apalagi kalau bahkan sebagai orang tua, kita yang punya anak kecil, sering kita lakukan itu sebagai penghukum. Sering kita juga lakukan, kita itu pembuat rasa bersalah. Ini kalau dia dalam contoh, kalau misalnya anak itu sering berbuat kesalahan itu apa, coba. Anak itu yang sering salah itu, yang sering melanggar aturan itu di Amerika, coba salah satu kasus ya. Dia berbohong. Iya. Bohong atau ujian padahal belum. Oh, kasusnya tidak ikut ujian. Terus? Iya. Dia udah SPP. Oh, udah SPP. Itu kasus juga itu ya. Iya. Oke. Sebagai penghukum, kalau lah anak terlambat lah misalnya, ya kan, langsung kita hukum. Terlambat langsung hukum. Pusat pada berolahraga. Ada, ya. Itu sering sebagai penghukum. Kalau berolahraga sebenarnya masih ada wajar-wajarnya saja karena ada berkaitan dengan materinya. Kalau guru BP penghukum terlambat, congkok langsung jalan sampai ke depan, itu kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga lah misalnya, beli mainan anak-anak, udah kita bilang gak usah beli mainan, tetap juga dibeli mainan sampai rumah rusak. Terus kita bilang bagaimana anak ini supaya betul-betul rasa bersalah, kan udah dibilang gak usah beli mainan, gak beli juga. Nah, itu yang pembuat rasa bersalah. Sebagai teman guru ini, kita juga supaya kita itu disenangi. Bu Ella ini sering sebagai teman bagi siswanya, bestie. Siapa nama murid Ella? Satu saja. Farhan, kamu gak ngerjakan tugas? Iya Bu, lupa. Wih, kenapa bisa lupa? Udahlah, gak apa-apa ya Bu. Iya. Itu sering kita lakukan sebagai teman. Ya, betul ya. Itu sebagai teman. Yang terlambat juga begitu karena keluarga dengan Fani terlambat. Kenapa kamu terlambat? Maklumlah, terlambat bangunnya. Udah bisa jangan lagi ya, terlambat udah sana masuk. Itu mungkin sebagai teman. Oke, kalau pemantau kira-kira bagaimana? Artinya begini, iya. Kalau pemantau kan DP udah langsung lihat, ya kan? Terlambat berapa poinnya? Langsung tulis poinnya berapa kan? 10, langsung ya skor, langsung dipantau. Oke? Yang terakhir yaitu adalah manajer. Yang paling pas itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru di antara semuanya ini kita jalani. Tapi yang paling pas itu adalah kita harus bisa sebagai manajer. Di keluarga juga harus bisa sebagai manajer. Ketika anak itu terlambat, bagaimana solusinya supaya dia tidak terlambat?
anak itu yang membuat solusinya, maka kita itu adalah sebagai posisi kontrol seorang manajer. Oke, next. Ya, ini yang fokus yang ini yang mau dibagi itu sebenarnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua. Berarti kalau guru dengan murid, orang tua dengan anak, berarti restitusi ini bukan hanya di sekolah, di kantor atau di rumah tangga juga dilakukan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Next slide. Oke, ada 3 langkah restitusi itu. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan diri, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, next slide. Ya, ada 3, udah lanjut. Ya, terus kasus 1 ini kita langsung saja ke kasus 1. Murid kelas 10-5 ini merasa tidak senang karena guru mata pelajaran sejarah sering meninggalkan kelas. Ini bukan sekolah kita loh, contoh kasus meninggalkan kelas. Kalaupun itu di sekolah kita itu hanya drama saja itu ya. Jangan nanti habis ini tak cakapan gitu. Meninggalkan kelas atau tidak masuk ke kelas sama sekali. Kemudian murid ini menyampaikan hal tersebut kepada wali kelas. Selanjutnya wali kelas menuliskan informasi ke kepala sekolah. Atas laporan ini kepala sekolah memanggil guru tersebut. Berarti kepala sekolah, sini kau kenapa nggak masuk? Tutup. Apakah seperti itu? Tidak. Oke, kayaknya ada videonya, Sir. Kita tonton sama-sama. Oke, ini. Kau nggak bisa jalan, Sir. Harusnya bisa jalan. Sambil bercerita sambil itu nggak apa-apa ya Bu? Oke. Kasusnya itu salah satu kasus. Kasus yang kedua itu yang saya lihat, saya pantau pada saat ini, anak-anak itu kita masuk jam 7.13 tetap juga terlambat, 7.30 tetap juga ada yang terlambat, bahkan jam 8 pun juga ada juga terlambat. Ternyata solusinya bukan, bahkan kalau masuk pun jam 10 tetap juga pasti ada yang terlambat. Ternyata memperlambat waktu masuk tidak menjadi solusi. Jadi ada juga yang kita lakukan bagi siswa yang terlambat, kita kasih hukumannya bawa bunga, ya kan? Itu kita lakukan. Tapi kalau itu saya bilang jangan, itu juga sudah merupakan program kawan-kawan. Tapi pelan-pelan mungkin dengan melalui inilah saya sampaikan. Ternyata anak-anak membawa bunga, dan anak-anak itu juga menambah masalah lagi. Potnya dibeli yang baru, ambilnya bunga yang baru,
Ya, dan tidak juga mempengaruhi, tetap juga ada yang terlambat. Oke. Tapi kalau dengan cara mungkin kalau dengan cara restitusi ini akan sangat mempengaruhi, karena saya coba satu itu si Serina saya coba memang khusus untuk dia saja, padahal saya khusus sekaligus ambil video, tapi dia tidak tahu kalau ini dia itu sebagai bahan praktek saya, bahan percobaan saya, tetapi ada videonya di sana. Alasannya kenapa dia terlambat, ternyata kereta dia itu dia berdua punya orang, atau kereta orang tapi dua, jadi mereka berdua sama-sama ngisi. Nah ini dia, ini contoh si Serina ini. Nah ini dia nggak tahu ini kalau jadi sebagai bahan praktik ini. Dengar suaranya ya. Karena kepala sekolah langsung saya juga nggak tahu ya, mungkin bisa juga ada pengaruhnya. Tapi saya perhatikan setelah beberapa hari saya tidak pernah lagi terlambat. Itu pakai aja. Kalau Bapak boleh tahu yang Pak
serinya seri terlambat. Kalau Bapak boleh tahu, yang terlambat itu sudah berapa kali dalam satu bulan ini sehingga serinya? Jadi Bapak melihat dari yang keterlambatan serinya ini ada juga Next to building identity. siswa yang lain, dan ini wajar bagi kita seorang manusia melakukan sebuah kesalahan. Serina mengakui nggak bahwasannya kalau Serina hari ini yang terlambat ini menyalahi kesepakatan sekolah kita? Itu salah ya, berarti salah, kita tidak melakukan atau tidak melaksanakan, kita tidak terapkan. Serina masuk ke SMA 2 itu setiap hari dia tidak terlambat ya Pak? Itu 7.15 saya itulah berapa 7.15 sudah dianggap. Kalau Serina mengaku atau merasa bersalah, mau nggak Serina untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Oke, terima kasih. Nah, kalau terlambat itu kita perbaiki, tentu adalah alasan Serina kenapa bisa terlambat. Apa alasan Serina? Setiap hari itu bisa terlambat ya semuanya. Terlambat bangunnya, terus terlambat bangun berangkat ke sekolahnya, enggak? Itu lambatlah jadinya karena kesepakatan kelas kita itu paling lambat jam 7.15 kan? Oke. Serina sudah tahu apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan agar tidak terlambat lagi. Ya. 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 Jadi lanjut kamu. Itulah permasalahannya. Karena waktu dari rumah ke sini 2 menit ya. Ya. Kalau sudah begitu solusinya, tentu ada selama keselamatan ini ada yang dilanggar kesepakatan kelas itu. Yaitu adalah prinsip Bapak berharap kedepannya bisa lagi bisa berkelanjutan ya. Terima kasih Serina. Masuklah ke kelas, masuk ke kelas ya. Oke. Ciri daripada restitusi Bapak Ibu, restitusi bukan untuk
menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama oleh warga kelas. Next. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Kira-kira itu saja yang ingin disampaikan. Harapan saya sebagai kepala SMA Negeri 2 Kota Tanjung Balai, nantinya jikalau ada lagi guru penggerak angkatan 12, marilah sama-sama mendaftar dan diseriusi. Mudah-mudahan manfaatnya sangat banyak. Tidak ada ruginya, manfaat yang ada. Kalau rugi ada 1, manfaatnya 2, itu nggak usah. Ini ruginya tak ada, manfaatnya banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira yang mau berdiskusi mengenai hal-hal yang berkembang atau hal-hal lainnya, boleh. Oke. Ada apa nih? Siap. Nanti kalau ada siswa yang terlambat, ada siswa yang merokok, siap. Oke. Pak Men, kira-kira ada yang mau diskusikan? Yang dari bos dipercepat gajinya dari ini. Lagian lebih cepat dia BKU kan, supaya lebih cepat ditutup BKU. Yang lama-lama, biasanya tanggal 2 berapa yang dari bos ada? Ada yang digaji dari yang Bapak Ibu? Eka dari apa? Itu cepat. Biasanya tanggal 25, percepat dari tanggal 24. Nah, 20 kan bisa. Karena ini harus tutup BKU ya. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu dimakan kuenya, ngobrolnya. Bayu kemana? Ternyata sedikit untuk beberapa orang, 5 orang untuk membantu untuk mengisi kuesionernya.
dari spesimen. Tidak, kamu sudah.